hasil keseluruhan asesmen yang sudah Anda jalani, sekaligus membahas apakah Anda untuk posisi manajer Departemen Pengelolaan Proyek. Apakah Ibu siap? Ya Ibu, saya siap mendengarkan hasilnya. Baik, saya mulai ya dari gambaran umum dulu. Jadi secara keseluruhan hasil asesmen menunjukkan bahwa Ibu memiliki potensi yang kuat dan relevan untuk peran manajerial khususnya di bidang pengelolaan proyek. Banyak aspek yang sudah sesuai dengan tuntutan jabatan yang Ibu tuju. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya cukup penasaran tentang penilaian dari berbagai aspeknya. Baik, itu kita mulai dulu dari kemampuan analitis dan cara berpikir. Jadi, dari hasil wawancara dan stimulasi kasus, Ibu Salwa ini terlihat sangat teliti dalam membaca data. Kemudian, Ibu Salwa ini juga mampu mengidentifikasikan ketidaksesuaian antara rencana strategis dengan proyeksi biaya dan juga bisa menjelaskan alasan dibalik perbedaan tersebut secara logis. Sebelumnya waktu itu saya mencoba melihat dari sisi resiko jangka panjangnya, terutama kalau selisih biaya tidak segera ditangani. Ya, dan itu tepat Ibu Salwa. Cara berpikir seperti itu ini menunjukkan bahwa Ibu tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah saat ini, namun juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan proyek. Jadi ini adalah kompetensi yang penting bagi seorang manajer pengelola proyek. Saya senang kalau itu bisa menjadi nilai tambahku. Selain itu, dari gaya kerja, Ibu Salwa ini tergolong sebagai individu yang sistematis dan terstruktur. Jadi Ibu Salwa ini terbiasa membuat perencanaan menyusun langkah kerja serta memantau progres sampai tugas benar-benar selesai. Kemudian juga menunjukkan konsistensi dan tanggung jawab yang baik. Selama ini saya memang berusaha memastikan bahwa apakah pekerjaan saya benar-benar clear sebelum berpindah ke tugas berikutnya. Ya, itu juga terlihat jelas sekali dalam konteks manajerial. Karakter seperti Ibu ini akan sangat membantu karena Ibu ini akan mengelola banyak aspek sekaligus timeline, anggaran, tim, dan juga koordinasi antar pihak. Ketahanan Ibu dalam menghadapi tekanan kerja juga dinilai cukup baik. Menurut saya tekanan proyek memang cukup tinggi ya, tapi saya juga biasanya mencoba untuk mengatasinya dengan perencanaan yang cukup matang. Iya, betul Ibu. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke aspek kepemimpinan, di mana dari hasil asesmen Ibu sudah menunjukkan potensi sebagai pemimpin yang objektif dan rasional. Ibu juga cenderung mengambil keputusan berdasarkan data dan pertimbangan yang logis, jadi bukan hanya reaksi emosional. Saya memang lebih nyaman mengambil keputusan berdasarkan dengan apa yang ada. Iya, itu juga termasuk kelebihan ya. Namun ada satu catatan pengembangan yang perlu saya sampaikan secara terbuka kepada Ibu. Dalam peran manajer, selain ketepatan keputusan, cara menyampaikan keputusan tersebut ke tim juga sangat penting Ibu. Jadi dari hasil asesmen kemarin ini, Ibu masih cenderung fokus pada target dan hasil, sehingga aspek komunikasi persuasif dan pendekatan emosional ke tim ini perlu ditingkatkan lagi. Sebelumnya saya cukup menyadari akan hal itu ya Bu, tapi terkadang saya terlalu fokus ke pekerjaan sampai saya lupa untuk melihat kondisi tim. Ya, kesadaran itu sudah menjadi langkah awal yang sangat baik ya. Catatan ini bukan kelemahan yang bisa menghambat promosi, tapi lebih sebagai area pengembangan agar kamu bisa lebih efektif sebagai pemimpin tim proyek. Lalu kalau diberikan kesempatan naik jabatan, saya memang ingin belajar lebih banyak mengenai memimpin orang, bukan hanya mengelola pekerjaan saja. Ya, itu aspek yang sangat positif. Jadi berdasarkan seluruh hasil asesmen, baik dari kemampuan analitis, kayak kerja, ketahanan, tekanan maupun potensi kepemimpinan, kami menilai bahwa Ibu layak dan siap untuk naik jabatan sebagai manajer Departemen Pengelola Proyek. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Saya sangat menghargai hasil asesmen pada hari ini. Ya, tentu Ibu. Namun kami juga merekomendasikan supaya Ibu mendapatkan pendampingan atau coaching kepemimpinan, terutama terkait komunikasi strategis, membangun engagement tim, dan penyampaian keputusan yang lebih persuasif.
Baik, saya setuju dan saya merasa bahwa itu memang penting untuk menunjang peran manajer. Dengan kombinasi antara kemampuan teknis yang sudah kuat dan pengembangan di aspek kepemimpinan interpersonal, kami yakin Ibu bisa menjalankan peran ini dengan baik. Baik Ibu Nela, saya siap menerima tanggung jawab tersebut dan juga mampu untuk berkomitmen untuk terus berkembang ke depannya. Baik Ibu Salwa, semoga di posisi baru nanti Ibu bisa memberikan kontribusi yang lebih besar, tidak hanya pada keberhasilan proyek, tapi juga pengembangan tim. Terima kasih. Dan juga keterbukaan Anda selama proses wawancara berlangsung dan juga dalam rangkaian asesmen. Secara umum, hasil menunjukkan bahwa Anda berada pada kategori yang baik dengan rata-rata skor 4 dan 4,33, yang artinya di mana kompetensi yang Anda miliki itu sudah cukup memenuhi standar kami, bahkan pada beberapa aspek menunjukkan performa yang cukup menonjol. Baik Ibu, terima kasih Anda telah mengundang saya untuk hadir dalam sesi feedback hari ini. Jadi saya sempat agak tegang saat prosesnya, tapi saat mendengar ini rasanya jadi cukup melegakan. Wajar sekali Mbak Nita. Kita mulai dari area kekuatan utama Anda pada aspek information checking dan creativity. Hasil Anda berada di kategori yang sangat baik. Anda terlihat sangat nyaman bekerja dengan data, mulai dari mengumpulkan informasi, memvalidasi dan juga menguji sebelum benar-benar diterapkan. Pendekatan seperti analisis korelasi dan stimulasi yang Anda ceritakan juga menunjukkan bahwa Anda tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Iya Ibu, saya biasanya kurang yakin kalau belum benar-benar paham datanya. Jadi kalau belum diuji rasanya masih ada yang mengganjal. Nah, itu justru menjadi kekuatan Anda. Selain itu, ide-ide yang Anda sampaikan tidak berarti dikocok saja, tapi juga benar-benar berdampak pada efisiensi kerja. Ini sangat relevan berperan di bidang teknologi dan digital enablers. Masuk ke problem solving, hasil Anda berada pada kategori baik, mendapati sangat baik. Alur berpikir Anda jelas dan juga redup. Anda bisa menjelaskan dari awal masalah agar menyebab sampai evaluasi hasil. Namun pada situasi yang sifatnya mendesak, keputusan Anda itu masih cukup fokus pada penyelesaian operasional. Iya betul Ibu, kalau kondisinya sudah mepet, fokus saya biasanya ke yang penting jalan dulu, mungkin belum terlalu memikirkan dampak jangka menengahnya. Nah, itu juga poin refleksi yang penting untuk kedepannya akan lebih kuat jika Anda mulai mengaitkan solusi cepat tersebut dengan dampak strategis atau pengaruhnya ke unit lain. Selanjutnya, pada aspek communication dan performa Anda berada di rentang hingga cukup baik. Cara Anda menyampaikan ide juga fleksibel, menyelesaikan audiens dan juga didukung data yang relevan. Dalam tim juga Anda terlihat sangat kooperatif dan suportif, bukan tipe yang mendominasi tapi tetap berkontribusi nyata. Iya, saya akui memang saya lebih nyaman kalau diskusi bareng. Biasanya dari situ justru muncul solusi yang lebih matang. Hal itu juga selaras dengan hasil konsensus Anda yang berada pada kategori sangat baik. Anda cenderung kreatif, berhati-hati dan juga terbiasa memikirkan resiko sebelum bertindak. Ini mencerminkan tanggung profesional. Sekarang kita masuk ke area pemilihan utama, yaitu leadership. Pada aspek ini hasil Anda berada pada kategori cukup. Contoh kepemimpinan yang Anda sampaikan masih banyak di level operasional, misalnya pembagian tugas atau memastikan pekerjaan berjalan rapi. Ya, saya memang masih merasa peran saya itu sebatas memastikan pekerjaan beres.
belum sampai mengarahkan orang lain ke ranah jauh. Iya, menurut saya itu hal yang sangat wajar ya untuk kedepannya Anda itu mulai berlatih membentuk arah dan disiplin, mempengaruhi orang untuk bergerak ke tujuan yang lebih besar serta menghadapi resistensi terhadap lingkungan. Selain itu, Anda juga pada planning jangka panjang dengan perencanaan jangka panjang Anda sudah baik, namun akan lebih optimal jika roadmap teknis yang Anda susun dikaitkan secara eksplisit dengan tujuan bisnis atau arah transformasi organisasi. Sebagai rekomendasi pengembangan, kami menyarankan Anda mulai mengambil peran sebagai inisiator ahli kerja yang bukan hanya sebagai eksekutor atau koordinator. Perbanyak keterlibatan dalam diskusi yang strategis lintas fungsi dan mulai mengembangkan kemampuan coaching serta mentoring. Baik Ibu, ini cukup membuka perspektif saya ya. Sepertinya memang sudah saatnya saya keluar dari zona nyaman dan teknis. Ya, secara keseluruhan Anda adalah individu yang analitis, disiplin, serta komunikatif dan juga kolaboratif dengan potensi yang sangat besar untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Dengan penguatan pada kepemimpinan yang strategis, kompetensi Anda semakin selaras dengan tuntutan potensi yang Anda tuju. Kemudian berdasarkan keseluruhan hasil asesmen baik dari kompetensi teknis, cara berpikir maupun perilaku kerja Anda menunjukkan, kami menyimpulkan bahwa status Anda adalah diterima dengan rekomendasi pengembangan. Baik, berarti secara umum masih sesuai ya Ibu. Iya, betul sekali. Kompetensi inti yang dibutuhkan di posisi ini sudah terpenuhi dengan baik, bahkan pada beberapa aspek menunjukkan bahwa potensi yang Anda sangat kuat, namun terdapat beberapa area pengembangan yang perlu menjadi perhatian utama, khususnya pada kepemimpinan strategis dan perencanaan jangka panjang. Baik Ibu, saya mengerti. Jadi ini lebih ke arah kesiapan saya untuk level berikutnya ya. Iya, tepat sekali. Rekomendasi pengembangan ini bukan sebagai catatan kekurangan Anda, melainkan sebagai penanda potensi Anda untuk berkembang lebih baik dengan penguatan pada aspek kepemimpinan, terutama dalam membentuk arah, mempengaruhi tim, dan juga menaikkan kerja teknis dengan tujuan organisasi. Kami menilai bahwa Anda memiliki peluang yang baik untuk berkembang dan berkontribusi secara luas. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Feedback ini cukup jelas dan membantu saya refleksi. Sama-sama, kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi panduan pengembangan ke depan. Terima kasih juga atas keterlibatan dan keterbukaan Anda selama proses asesmen berlangsung. Baik Ibu, terima kasih atas feedbacknya. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi saya dan pengembangan di masa depan.